Nah, bagi teman-teman ya, saya akan menjelaskan terkait dengan keseimbangan fasa ya. Jadi minggu lalu untuk kuliah kita itu sampai dengan keseimbangan sistem biner. Dan sistem biner ini kita anggap bahwa kedua komponen tersebut itu bisa terlarut dengan baik ya, atau dia suatu saat akan membentuk suatu larutan homogen. Karena dia akan membentuk suatu larutan homogen, maka akan berlaku yang dinamakan dengan hukum ideal atau larutan ideal. Ya, dari hukum larutan ideal itu yang nanti dinamakan dengan hukum Raun. Nah, dalam kenyataannya bahwa larutan itu bisa juga adalah terdiri dari dua komponen yang tidak saling bersatu. Ya, jadi tidak bisa bersatu itu berarti sistem yang immiscible. Karena sistem immiscible maka fasenya itu tetap dua, karena memang terdiri dari dua fase. Tetapi kalau terdiri dari tiga fase ya memang nanti akan diperoleh ada tiga komponen di situ. Lalu untuk ini ya, jadi bahan yang sudah saya share untuk minggu yang lalu, kita mengenal apa yang dinamakan dengan titik azeotrop. Ya, titik azeotrop adalah titik di mana fase uap dan fase cair dari komponen yang terbentuk dari larutan atau sistem biner itu tidak bisa dipisahkan, sehingga pada kondisi itu hanya terdapat satu fase. Ya. Nah, kemudian dalam sistem yang sifatnya ini ideal, ya, itu berarti dalam kondisi keseimbangan itu terdapat dua fase, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya akan share antara kita. Minggu lalu kita sudah sampai pada keseimbangan fase. Jadi keseimbangan fase ini nanti akan kita dapatkan apa yang dinamakan dengan jumlah derajat kebebasan. Itu adalah variabel apa yang akan menentukan keberadaan dari komponen tersebut. Nah, untuk menentukan derajat kebebasan sangat tergantung pada jumlah komponen maupun kondisi atau jumlah fase yang ada. Nah, kemudian untuk kondisi jumlah komponen itu kita ada aturan. Yang pertama, jika merupakan suatu sistem yang sifatnya hanya berlaku kelarutan atau terjadi proses kelarutan, maka NaCl misalnya contohnya ya akan mengalami ionisasi menghasilkan Na+ dan Cl-. Nah, karena dia hanya terlarut, maka keberadaan Na+ Cl- itu dianggap sama dengan Na. Lalu yang kedua adalah sistem yang sifatnya adalah reversible. Kalau sifatnya reversible, maka dari jumlah komponen yang ada itu dikurangi dengan 1. Sehingga kita bisa tentukan berapakah jumlah derajat kebebasan. Kemudian kita masuk ke diagram fase, balik lagi ya. Jadi sebenarnya gambaran diagram fase ini itu adalah yang akan kita lihat nanti apakah sistem di dalam keseimbangan ini adalah biner ataukah triner. Tapi untuk biner ini pun juga berlaku apakah ideal ataukah tidak ideal. Ya, dalam artian berarti kedua komponen itu suatu saat bisa bercampur dengan baik. Tapi bisa juga adalah jika kedua komponen itu yang sifatnya adalah tidak bisa bercampur. Ya. Jadi kalau kita lihat dari diagram fase ini, balik lagi ya, jadi sumbu X adalah menyatakan suhu, sumbu Y-nya adalah tekanan. Pada di daerah padat atau komponen yang dalam fase padat, yaitu di sini hanya terdapat satu fase, yaitu fase padat saja. Sedangkan di yang cair itu juga ada satu fase, yaitu fase cair saja. Sedangkan uap ya hanya ada satu, yaitu fase uap saja. Sedangkan C menuju O ini ada
berada pada kondisi keseimbangan. Karena berada pada kondisi keseimbangan, ini berarti ada dua fase yang berlaku, yaitu padat dan ada uap, di mana padat ini akan berubah menjadi uap, demikian pula uap suatu saat mengalami kondensasi menghasilkan padat. Ya. Sedangkan untuk B dan O itu yang dinamakan dengan kondisi keseimbangan untuk padat cair. Ya. Dalam kondisi ini pun yaitu ada sebagian zat yang berada pada fase padat dan juga ada dalam fase cair, sehingga di sini juga ada dua fase. Demikian pula untuk O dan A, ini juga ada dua fase, yaitu fase cair dan uapnya. Nah, lalu bagaimana dengan O? Dengan O ini adalah kondisi triple point atau titik di mana ketiga fase itu ada. Ya, jadi padat ada, cair ada, dan uap ada. Nah, di sini berarti ada 3 fase. Lalu bagaimana aplikasinya ini di dalam keseimbangan untuk biner? Ya, minggu lalu kita sudah bahas. Ya. Sekarang untuk keseimbangan biner. Ini adalah keseimbangan biner. Ya. Jadi secara ini berlaku untuk larutan ideal. Ya, jadi ideal. Kalau kita perhatikan sumbu X adalah fraksi mol untuk zat A. Ya. Jadi kalau kita katakan di sini adalah nilainya B. Ini kasih tanda B. Ini adalah A. Kita membacanya untuk fraksi mol ini adalah dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Jadi nilainya 0 menuju ke 1 dalam artian bahwa XA ini itu semakin besar menuju ke arah 1. Berarti pada titik ini, yaitu titik A, itu fraksi molnya 1. Ingat lagi ya, bahwa fraksi mol itu merupakan perbandingan antara mol zat A terhadap mol total. Mol totalnya itu adalah mol A ditambah dengan mol B. Ya. Lalu dalam kondisi di B ini, berarti di titik ini, itu fraksi mol B-nya adalah 1. Ya. Jadi kebalikannya. Kenapa? Karena XA ditambah dengan XB sama dengan 1. Jadi kalau ada satu sisi di mana fraksi mol A saja yang diketahui, maka Anda bisa menentukan fraksi mol B-nya. Karena apa? Karena XA ditambah dengan XB sama dengan 1. Nah, ini berlaku untuk larutan yang notabene tidak ada interaksi apapun dan kita anggap dia adalah ideal. Nah, oleh karena itu, kenapa Bu kok ada garis tanda hijau? Nah, garis tanda hijau ini sebenarnya memberikan gambaran dari grafik sebelumnya. Ya, jadi grafik keseimbangan fase yang Anda punya itu adalah seperti ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan, dia ada yang melengkung, ya, melengkung ke bawah. Ini menunjukkan adalah perubahan dari liquid menuju ke gas. Ya. Kemudian ini melengkung ke sana juga, itu perubahan dari solid menuju ke liquid. Jadi ini adalah sebagai suatu fase perubahan dari liquid ke gas. Ya, jadi kalau kita gambarkan di sini, Anda tidak usah bingung ya. Ini sebenarnya adalah pecahan dari gambar keseimbangan fase dari liquid ke vapor. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau misalnya larutan ini ideal ya, jadi kita bisa hubungkan dari PA menuju ke PB ini ya, ini berarti PB0 atau PB star itu adalah tekanan parsial B atau zat murni B ya, atau dalam kondisi murni, B dalam kondisi murni. Sedangkan untuk PA0 atau PA star itu adalah P atau A dalam kondisi murni. Nah, dalam kondisi ini berarti kita katakan ini adalah kondisi sebenarnya adalah keseimbangan fase, berarti kondisi boundary, jadinya batasan. Nah, di sini ada keseimbangan antara liquid dan uap. Berarti di kondisi ini itu ada 2 fase. Sedangkan sini hanya khusus liquid,
sini hanya khusus paper. Lalu bagaimana kita menentukan untuk fraksi mol dari uap? Ya, jadi dari fraksi uap ini adalah fraksi cairan, larutan, ya di sini adalah uapnya. Ya. Jadi kalau kita punya XA, ya XA kita plot di sini, ya kita tarik ke sana, maka dari XA ini dia akan memiliki P untuk, ya jadi P untuk B-nya berapa, demikian pula P untuk A-nya berapa, ya jadi nanti Anda bisa hitung dari masing-masing di mana PA sama dengan XA dikalikan PA0 atau PA star. Sedangkan PP adalah PP0 dikalikan dengan XP. Nah, nanti hasil jumlah antara PA ditambah dengan PP, saudara akan dapatkan PT. Ya. PT itu adalah P total, di mana P total merupakan suatu hasil penjumlahan antara tekanan parsial dari masing-masing komponen penyusun dari suatu sistem tersebut. Ya. Kalau kita ingin menentukan untuk fraksi uapnya, ya, jadi tinggal kita tarik. Jadi kalau garis biru itu menunjukkan adalah kondisi liquid, maka garis hijau itu menunjukkan adalah garis yang vapor atau gas. Ya. Maka kita bisa tarik, ya, sesuai dengan garis ini, ya, horizontal kita tarik. Ya. Jadi pada tekanan tertentu, fraksi mol dari zat A di dalam kondisi larutan berapa? Lalu kita bisa tentukan berapakah dalam kondisi gasnya. Ya, Anda bisa tentukan dari sini. Ya. Jadi kita tarik garis ke bawah, maka kita dapatkan IA. Ya. IA itu adalah fraksi mol A, tapi dalam kondisi uap. Ya. Jadi kalau dari grafik kita tarik. Ya. Nah, ini pun nanti Anda bisa tentukan misalnya dengan aturan si Lever, ya. Jadi Anda mengenal aturan Lever. Sebenarnya aturan Lever itu sama dengan aturan tuas, ya. Tuas Anda tahu, ya. Jadi yang pakai untuk jungkat-jungkit itu, ya, nanti akan berlaku. Ini kalau kita punya si sistem keseimbangan ini, nah Anda bisa punya kondisi tuas, ya. Misalnya Anda punya titik X, ya, X yang di tengah misalnya warna merah ini. Anda bisa tentukan sebenarnya berapakah kondisi dari si X top ini, ya, X total ini ada berapa. Maka Anda bisa mencari, ya, dari kondisi XA, ya, XA-nya Anda sudah dapatkan. Kemudian jarak A menuju ke titik merah ini itu berapa. Kemudian titik merah menuju ke B itu berapa. Nah, Anda sudah juga dapatkan untuk YA, ya, sehingga Anda bisa tentukan, ya, kondisi untuk fraksi mol, ya, fraksi mol dari A pada kondisi tersebut, ya, berdasarkan dari aturan tuas. Jadi berarti XA dikalikan jarak antara A menuju X top sama dengan yaitu YA dikalikan garis atau titik merah terhadap B-nya, ya. Itu Anda bisa tentukan untuk nilainya. Ya. Kalau misalnya suatu saat Anda bisa atau mencari kira-kira Anda ingin mendapatkan nilai YA-nya itu bagaimana, ya, bisa dengan aturan tuas itu sendiri. Lalu ini, ya, jadi sama, ya, aturan tuas kita lihat di sini, ya. Jadi ini, ya, jadi nanti Anda punya NL liquid dibagi dengan NV, berarti itu vapor adalah untuk kondisi dikalikan X totalnya, ya, dikalikan X totalnya, dikali X totalnya dibagi dengan A kali X totalnya. Sebenarnya adalah NL kalikan A sama dengan NV kalikan.
PA, ya, ini kali. Ya, itu. Jadi sama ya, itu ada aturan luas. Ya. Sehingga untuk itu Anda bisa mencari. Oke, nah ini nanti aplikasinya. Ya. Kemudian perhitungan yang lain yang bisa Anda tentukan adalah bahwa P total itu adalah PA ditambah PB. Jadi kalau kita punya ini ya, garis ini ya. Jadi ini adalah punyanya PA. Jadi masing-masing ini adalah PA0-nya. Ya, jadi pada proksimal 1, PA0-nya atau PA-nya sama dengan PA0. Ya. Kemudian di sini proksimal B-nya 1, berarti PB-nya sama dengan PB0 atau PB star atau bintang. Ya. Sehingga nanti ini ditambah ini didapat biru. Ini ditambah ini ketemu biru. Ya, sama dan seterusnya. Dan ini adalah aturan yang berlaku untuk di raw. Ya, jadi larutan ideal. Ya. Ya, meskipun dalam kenyataannya nanti saudara akan dapatkan bahwa untuk kenyataannya itu tidak seperti itu. Tapi yang jelas bahwa P total nanti yang didapat ya pasti akan lebih besar dari PB, ya, PB-nya ya, jelas itu ya, dan lebih kecil dari PA0. Itu untuk yang ideal ya. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi deviasi positif ya? Jadi deviasi positif ya, jadi kayak tadi kan secara kondisi kita dapatkan gambarnya seperti ini. Ya, jadi bisa turun gitu, tapi suatu saat bisa juga naik ya, naik. Nah, kondisi yang naik atau berarti kondisi itu positif itu berarti nanti kita akan memungkinkan ya, jadi memungkinkan jika itu ini ya terjadi penyimpangan ya. Jadi penyimpangan positif itu berarti interaksi antara zat A dengan zat B, dalam hal ini adalah kloroetan dengan etanol, itu lebih besar dari interaksi kloroetan sendiri atau etanol sendiri. Nah, kondisi ini itu berarti larutan itu atau interaksi yang ada itu menyebabkan penstabilan atau larutan itu menjadi lebih stabil. Ya. Tetapi kalau terjadi ya, interaksi negatif, ya, jadi dia turun, ya, jadi dia sebenarnya bisa turun atau bisa naik, tadi kan gambarnya ya, bisa naik, bisa turun, ya, jadi jangan bingung ya. Itu jika interaksi A dengan B itu menyebabkan dia menjadi destabil, ya, menjadi kurang stabil, ya. Ini kalau terjadi interaksi negatif, dan itu nanti akan tampak adanya titik meniskus, ya. Di sini adalah titik azeotrop, ya. Tadi juga yang maksimum itu titik azeotrop. Nah, titik azeotrop ini hanya terjadi pada perubahan antara liquid menjadi vapor, ya. Itu disinilah kedua fase itu, karena ini adalah sebenarnya kondisi keseimbangan, kedua fase itu tidak bisa dicampur, tidak bisa dipisahkan, sehingga pada kondisi ini itu menjadi satu fase. Ya, beda kalau dia bisa dipisahkan, berarti ini ada dua fase. Di sini juga dua fase, tapi di sini ada satu fase karena hanya didapatkan satu simbol. Ya, gambaran dalam dimensi ruang. Baca ya. Ya. Nah, nanti kalau kita belajar dengan perkuliahan di laboratorium, ya, nanti Anda akan diminta untuk membuat ini grafik, ya. Jadi dari grafik tadi nanti Anda akan dapatkan yaitu temperatur, ya. Jadi temperatur pada saat mendidih pertama, ya. Jadi mendidih pertama itu yang dinamakan dengan boiling point, ya. Jadi boiling point nanti akan Anda susun menghasilkan titik-titik yang sebelah sini. Itu adalah boiling point. Ya.
kemudian pada kondisi tertentu ya nanti saudara akan dapatkan yaitu ini ya temperatur ya. Jadi untuk perubahan dari liquid menjadi uapnya ya. Jadi nanti akan saudara dapatkan titik pada saat dia konstan ya. Berarti pada titik saat konstan itu berarti ada perubahan ya, perubahan dari kondisi keseimbangan tadi ya. Itu yang nanti akan saudara plot di daerah sebelahnya. Karena yang jelas ya boiling point akan lebih rendah dibandingkan dengan di titik ini ya. Jadi vapor menjadi cair, itu berarti kondensasi ya. Nanti dia akan tetap kondisi tetap, yaitu ada catatan nanti di sini di bawah ya. Anda dapat dapatkan kurva seperti ini ya. Selisih penyimpangan yang terjadi pada kondisi suhu itu pada fraksi-mol tertentu ya. Jadi fraksi-mol yang ada di dalam residu ya. Jadi dalam residu itu berarti fraksi-mol yang dia berada dalam kondisi liquidnya, sedangkan yang di destilat itu fraksi-mol yang dalam kondisi uapnya ya. Jadi nanti bisa diplotkan masing-masing di situ, tarik bawah ya, ini tarik bawah, kemudian Anda dapatkan seperti itu. Itu untuk memberikan ini ya grafik di mana titik azeotrop itu bisa terjadi atau grafik keseimbangan fase. Ini ya, jadi nanti aplikasinya dalam destilasi. Ya. Ini nanti sudah dapatkan grafik ini ya. Jadi yang bawah itu adalah liquid, kemudian yang di sini adalah vapor. Ya, jadi kalau nanti Anda lihat ya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan kondisi keseimbangan fase tadi, ini kan posisinya dibalik ini ya. Karena sumbu X-nya kalau keseimbangan kan sumbu T ya, jadi temperatur. Maka posisinya seperti itu. Di bawah, liquidnya di bawah ya, vapornya di atas, liquidnya di bawah. Jadi jangan. Jadi nanti bisa Anda plot pada suhu tertentu. Ya, jadi nanti Anda tarik, ya, tarik ke bawah, Anda dapatkan fraksi-mol untuk ini ya, cairan atau campuran, ya, larutan. Kemudian kalau ditarik terus, kemudian tarik ke bawah sebagai kondisi ini uap. Ya, jadi nanti bisa Anda paskan dengan suhu tadi pada waktu dia konstan yang lebih tinggi, atau ya dari yang ada ini, dari boiling point itu Anda tarik ke samping kemudian tarik ke bawah. Nah, Anda dapatkan jedanya, lebarnya itu dia. Ya, sehingga Anda bisa berbeda. Oke. Ya, contoh. Kemudian kita akan masuk ke fase yang ini ya, yang immiscible ya. Jadi kalau kita punya campuran atau liquid yang sifatnya adalah immiscible, yaitu dalam kondisi tertentu sebenarnya seolah-olah ada border ya, jadi ada pemisahan, dia tidak bisa saling bercampur, jadi ada batasan. Nah, karena ada batasan ini, nah daerah batasan ini sering dinamakan dengan apa yang dinamakan dengan jadi namanya garis kelarutan atau sering dikatakan sebagai garis ini ya, garis kelarutan atau garis inodial. Garis inoidal, Jadi ada namanya garis kelarutan atau sering dikatakan dengan garis binoidal. Nah, di garis inilah itu adalah garis batas di mana zat ini nantinya akan bersifat larut ya. Jadi ini batasan yang ke sana ke atas itu akan terlarut dengan baik atau bersifat homogen ya. Kemudian yang bawah itu yang masih berada pada fase itu adalah
garis binoidal. Ya. Tahu deh. Ya. Oke, ini beberapa contoh. Kalau ini ada dua sistem. Ya, jadi kalau ini ada cair dengan cair, kemudian ini bisa juga adalah fase uapnya. Ya, ini adalah satu fase liquid sama, ya, ini adalah fase liquid untuk L-nya saja. Ini kalau Li1 saja, ini Li2. Kalau ini dua-duanya tetapi tidak bisa bersama, ya. Kemudian ini keseimbangan dia uap sama liquidnya, ini juga uap sama liquidnya untuk L2. Kemudian ini kondisi uapnya. Ya, jadi pada kondisi tertentu, sehingga nanti akan didapatkan suatu titik tertentu di sini, ya, di mana kondisi ini itu tidak bisa terpisahkan atau fasenya menjadi satu bagian. Nah, kita bisa lihat, ya, dari sistem ini. Bisa seperti ini. Jadi yang di bawah ini adalah dua fase. Ya, kalau tadi ini kita gambarkan dari atas itu kita pindah ke bawah, ya. Ada daerah dua fase. L1, L2 tidak berinteraksi. Kenapa? Karena di situ ada layer, ya, jadi ada batas. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, ya, nantinya pada proporsi tertentu, ya, ini ada batas, ya, kita bisa tentukan untuk garis kelarutan ini atau binoidal, ya, di sini, ya, kita dapatkan. Ini bisa kita dapatkan dari hasil percobaan, ya, ya, dengan cara bagaimana kita memvariasi proporsi antara L1 dengan L2, ya. Kemudian kita akan dapatkan berapa didapatkan nanti tingkat kekeruhan. Jadi kekeruhan apakah L1 dan L2 itu bisa bersama dan tidak terpisahkan lagi. Nah, suatu saat ini adalah berada pada satu fase. Ya, itu yang jadi. Jadi kalau misalnya Anda diminta mencari kira-kira pada titik C itu bagaimana, ya, maka Anda bisa menggunakan aturan tuas tadi atau aturan level. Ya, kita perhatikan jaraknya. Dari B ke C itu bagaimana? Atau misalnya C ke D itu bagaimana? Sehingga Anda bisa tentukan tadi, ya, di B ini berapa fraksinya, ya. Kemudian di D berapa fraksinya, ya, sama kemudian kita tarik. Lalu kita cari jaraknya, misalnya ini ke T yang UC, ya. Ini kemudian TUC terhadap DAC. Bisa kita dapatkan dari situ, ya. Ini contoh yang lain, ya, yang Anda diminta mencari. Oke, ini untuk sama, ya. Jadi kita bisa dapatkan ini contoh untuk aturan tuas. Oke. Kemudian kalau sudah kita masuk ke sistem yang ini, ya, yang 3 fase. Ya. Oh, gambarnya ini bagaimana? Gambar ini hanya gambar dibalik. Jadi tadi kalau itu garis binoidalnya itu melengkung maksimum, kalau ini adalah minimum. Ya. Sehingga yang di dalam lingkaran itu adalah sistem 2 fase. Seperti hanya kalau Anda nanti punya sistem lingkaran. Ya, jadi terpisah seperti minyak di dalam air, dia mengalami dispersi. Ya. Terputar-putar di dalamnya, itu berarti sebenarnya ada 2 fase. Berarti di dalamnya adalah 2 fase, ya, yang di luarnya ini yang 1. Nah, lalu kita akan mengenal 3 komponen atau yang sering dinamakan dengan sistem trinary. Ya, sebelum kita masuk sistem trinary, kita bisa juga melihat keseimbangan fase 2 fase, tetapi untuk padat dengan cair, ya. Jadi padat ke cair atau padat ke gas, ya, bisa seperti itu. Ini
kebetulan kalau dua-duanya sebenarnya awalnya padat. Ya, kemudian suatu saat dia bisa berada dalam keseimbangan liquid dan solid. Ya, tinggal kita bermain-main dengan temperatur. Ya, temperaturnya berubah, pasti akan memberikan dampak pada fase yang berubah. Nah, suatu saat ya, kemudian kita lakukan peningkatan suhu, ya, maka dia akan berada dalam fase liquid dua-duanya. Nah, ini nanti sudah akan mengenal apa yang dinamakan dengan titik eutetik. Ya, jadi titik eutetik itu adalah titik di mana kedua fase itu tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi seperti halnya aseotik, tidak bisa terpisahkan. Lihat ada titik di sini. Ya. Ya. Nah, kondisi ini nanti akan didapatkan biasanya suhunya lebih rendah. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah TAU dalam kondisi murni. Itu berarti titik leburnya AU, misalnya sekitar 1500. Sedangkan untuk yang di bawah, atau yang di samping, itu adalah TSI. Berarti titik leburnya SI, suhunya jauh lebih tinggi. Ya, sekitar 1600. Lebih tinggi. Ya, ini. Nah, titik eutetrik itu ada campuran keduanya, ya, dan di sini biasanya akan didapatkan suhu lebih rendah. Ya, jadi dia sama-sama mengalami perubahan liquidos atau perubahan menjadi liquid. Itu titik lelehnya itu lebih rendah. Jadi kondisi-kondisi itu yang sering dipakai di dalam pembuatan amalgam atau campuran logam-logam, sehingga dia tidak membutuhkan suhu yang tinggi. Itu karena akan didapatkan campuran antara kedua bahan itu pada proporsi atau mol tertentu atau fraksi mol tertentu, di mana akan didapatkan titik leleh yang rendah. Ya, di sini. Tidak. Nah, lalu bagaimana profilnya ya? Jadi kalau di bawah ini masih dalam bentuk solid. Kemudian suhu kita naikkan, dia akan berada solid dan liquidnya. Ya, itu berarti dia akan jauh lebih tinggi suhunya dibandingkan kalau dia di eutetik. Ya, kalau di sini sama SI dan liquidnya, ya, dia juga lebih tinggi dari eutetik. Nah, itu yang penting. Dan nanti Anda bisa menghitung berapakah sih kondisi eutetik. Kemudian bisa juga nanti ada kurva lagi, bagaimanakah kedua campuran antara AU dan SI itu membentuk suatu senyawa baru. Ini kebetulan yang sih. Nah, ini untuk yang lainnya. Jadi ada beberapa tahapan sebenarnya. Memang di setiap senyawa itu berbeda-beda. Ya. Jadi ada dikatakan grafik liquidos, ya, yaitu berarti perubahan nanti menjadi liquid. Ya. Sedangkan di sini solidus, yaitu berarti solid. Ya. Solid, kondisi liquid. Nanti akan terkait dengan melting, ya, freezing. Seperti tadi. Ya. Oke ya. Nah, ini adalah berarti kalau titik ini berarti ada titik eutetik 1, kemudian ada eutetik 2. Yang jelas kalau dia di kondisi lebur lainnya pada saat TiO2
kemudian ini adalah TL TL ya, TL2O, TL2O kalium ya, kemudian ini TLBO2 ya. Jadi kalau dia di suhunya leburnya sedikit. Di sini nanti akan didapatkan suatu senyawa baru yaitu TL3BO3 ya. Ini berarti titik leburnya itu di atas dari entetik ya, entetik baik satu ataupun dua ya, tetapi lebih rendah dari titik lebur masing-masing senyawa asalnya ya, berarti senyawa baru yang tidak. Oke, nah sekarang kita masuk pada yang ternilai ya, sistem ternilai. Jadi kalau misalnya ada diketahui ada segitiga. Segitiga itu sebenarnya memberikan gambaran pada bahwa sistem itu tersusun atas 3 senyawa, yaitu A, B, dan C. Cara bacanya adalah ini adalah sumbu X untuk B, karena kita belajar itu dari kiri ke kanan. Semakin ke sana berarti proporsi B makin tinggi, maksimal B makin tinggi, atau persentase B makin tinggi. Karena persentase itu memberikan gambaran adalah molnya dia terhadap mol total. Kemudian kalau ke atas itu adalah molnya C. Ke bawah sini adalah molnya A. Nah, kalau diketahui titik P, ya, diketahui titik P, ya, titik P itu adalah terdiri dari misalnya 60% dari B. Kemudian ini C-nya adalah berarti 40%. Lalu A-nya berapa? A-nya itu berarti A-nya ya, itu berarti sekitar makanya 50%. Ini adalah proporsi dari P. Lalu bagaimana untuk menentukan semua? Itu sangat tergantung dari garis-garis ini. Jadi garis ke mana sejauh dari sini ya, itu menunjukkan fraksi mol. Kemudian yang sini berarti garis-garis ke samping. Nah, kemudian C di sini. Nah, C di sini kita lihat ya. Jadi kalau ini bisa ke sini, yang ke sini ke bawah, sorry. Yang ini B. Ya. Oke. Kemudian dari sini kalau di B ke C bisa dari sini, garis-garis ini. Ya, sehingga nanti akan diperoleh semacam ini ya, kotak-kotak di permainan catur itu. Ya, kemudian ini dapat garis-garis. Ya. Nah, dari situ harus kita menghubungkan ya secara sama kita dapatkan nilainya. Kemudian ini ke sana dapat nilainya, ke sana ini sangat tergantung dari memang posisi garis itu sendiri. Ya. Jadi nanti kalau misalnya di soal ya kita akan melihat dari garisnya, kita memberikan garisnya. Jadi kalau enggak persepsinya bisa tidak. Itu untuk yang sistem primer. Oke, saya akan memberikan terkait dengan beberapa soal. Masuk, nanti akan saya upload. Ini untuk pendalaman. Soal. Ya, ini untuk pendalaman materi kita. Anda pelajari ya. Jadi kalau Anda punya 3 mol aseton, 2 mol kloroform dicampur suhu 35 derajat. Kemudian tekanan uap asetonnya masing-masing ada 360 dan 250. Ini berarti kondisi dia murni.
uap aseton murni atau kloroform murni. Lalu diminta Anda menentukan tekanan uap larutan. Itu berarti Anda diminta mencari P total. Lalu yang kedua adalah seandainya P totalnya itu 280, bagaimana komposisi awalnya? Anda diminta mencari nilai X. Nah, nanti Anda bisa tentukan dulu. Ya, maksimal. Ingat ya, maksimal adalah perbandingan antara mol per mol total. Sudah dapatkan, kemudian dihitung berapa P totalnya, ya, Anda dapatkan P total. Kemudian yang B, Anda punya P total. Kemudian Anda masukkan rumus. Ya. Ingat bahwa fraksi mol A ditambah fraksi mol B atau fraksi mol aseton ditambah fraksi mol dari kloroform, saudara akan dapatkan nilainya 1. Anda bisa masukkan, Anda bisa cari berapakah komposisi masing-masing fraksi mol dari aseton dan kloroform. Itu 1. Kemudian soal yang kedua. Ya. Jadi soal kedua, jika ada cairan B dan A, Anda menuntut larutan ideal. Ya. Kenapa selalu dalam kaitan larutan ideal? Karena larutan ideal itu A ditambah B sama dengan. Ya. Jadi langsung dapat sama dengan. Tapi kalau tidak ideal, bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Jadi sulit ya. Sehingga kita melakukan pendekatan dengan menggunakan larutan ideal. Nah, pada suhu tertentu itu, ya kita dapatkan tekanan murni untuk A 200 mm. Q-nya 7. Lalu kita tahu dia dalam kondisi campurannya atau larutannya itu adalah 40%. 40% itu adalah mol. Kalau 40% mol itu kan sebenarnya bisa memberikan gambaran dia adalah fraksi molnya adalah 0,4. Ya. Sehingga kita bisa masukkan P totalnya adalah 0,4 untuk A. Karena A 0,4, B-nya pasti 0,6. Kenapa? Karena XA ditambah dengan XB sama dengan 1. Sehingga nanti akan Anda dapatkan untuk X uapnya. Ya. Kenapa bisa X uapnya 80, Bu? Gitu ya. Jadi X uap 80, karena ini kita dapatkan nanti adalah nilai YA. Ya. Di mana nilai YA itu adalah nilai YA itu adalah PA per PT. Di mana PA-nya Anda sudah dapat 0,4 kali 200 berarti 80 dibagi dengan PT. PT Anda 100. Sehingga Anda mendapatkan untuk XA ya. Jadi sebenarnya ini bukan XA ya, tetapi Anda sebutkan YA ya. Tapi di sini keterangannya adalah XAV, artinya XA faktor ya, berarti sama dengan YA ya. Anda dapatkan sekian ya, sehingga Anda bisa juga tentukan untuk itu untuk yang soal. Lalu soal yang ketiga, kita hanya mengubah-ubah tekanan. Tekanan ini bisa milimeter Hg, sentimeter Hg, bisa juga torr, bisa juga kilopascal, bisa juga bar ya. Nah di sini kebetulan menggunakan kilopascal ya. Kemudian Anda diminta sama tekanan uap murninya tahu ya, tinggal dimasukkan aja di mana XA ya, jadi ini kebetulan kita punya 54 ya. Dalam letak akan menjadi satu tekanan uapnya adalah sekian ya. Jadi kita masuk untuk ini ya. Jadi ini P total. P total adalah berarti PA ditambah dengan PT. Ya, kemudian kita bisa masukkan. Ya. Jadi dari sini ada keterangan bahwa akan mendidih satu atmosfer dengan menganggap ideal. Lalu pada 90 derajat Celcius tekanan uap bensin dan toluen adalah 136, ini dan ini ada kelebihannya. Jadi kelebihan XP. Ini XP-nya silahkan dicoret satu. Kelebihan satu. Ini ada kesalahan di sini. Makanya bingung. Kan? Ya, kemudian nanti tinggal masuk. Ya, Anda dapatkan
Untuk fraksi mol dari benzen berapa, kemudian dari toluene berapa. Itu gampangnya. Nah, sekarang untuk autentik. Ya. Sistem autentik Anda diminta untuk membuat gambarannya. Jadi kalau misalnya kita punya nikel ditambahkan dengan Mg, dia akan meleleh pada 65 derajat Celcius. Ya. Tambahkan dengan Mg, meleleh Mg yang meleleh, berarti artinya Mg-nya meleleh di 60. Berarti di kondisi murninya 650, ya, 650. Kemudian untuk sistem autentik pertama dicapai di 510 28% nikel. Kemudian senyawa baru itu di 900 mengandung 54 nikel. Lalu autentik kedua di 775% nikel. Lalu melelehnya untuk nikel sendiri di 1400 derajat Celcius. Maka gambarkan persentase mol pada suhu tersebut. Ya, jadi Anda bisa lihat. Ya. Jadi kita membuat gambarnya demikian. Ya. Yang jelas eutetik adalah suatu titik di mana titik leburnya komponen campuran itu lebih rendah. Dan di sini memang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena dia adalah menjadi satu bagian. Ya, di sini kalau kita perhatikan ya titiknya pada saat T untuk Mg itu berarti ini ada 650. Kemudian di bawahnya itu adalah 510. Yang pada kondisi ini nikelnya atau molnya nikel itu adalah 28%. Lalu zat baru itu diperoleh pada proporsi nikelnya dan Mg atau campuran itu ada 54%. Jadi nanti ini ke 54%. Ya, kalau ini tadi berarti 28%. Lalu bagaimana dengan E2? Nah, E2 itu tercapai pada 700. Kalau kita tarik, itu suhunya adalah 700. Dan di sini fraksi molnya ada 75% untuk Ni. Ya, ini ada versinya, ada versi Ni. Ya, yang sumbu X-nya. Ya, jadi versi Ni. Oke. Nah, semakin ke sana Ni makin besar. Lalu bagaimana di sini? Nah, di sini adalah suhu leburnya untuk Ni. Nah, cukup tinggi, 1400 derajat Celcius. Lalu E2-nya di mana? E2 itu tercapai pada 900 derajat Celcius. Ya. Jadi nanti ditarik ke sana dapat ya 900 derajat Celcius. Itu untuk eutetik dari campuran Mg dan I. Ya, di sini ada tautan yang menjadi satu pasang. Ya, tapi kalau di sini masih dua fase yang tidak bisa dicampur kalau di sini. Kalau ini sudah menjadi bunder jadi satu, dan itu menunjukkan nanti ya. Kemudian ada sistem yang lain ini terkait dengan leburan CD dan BI. Ya, silakan nanti dipelajari. Ya. Sistem ini, ya. Kemudian sistem yang di 2, ya. Jadi nanti akan ditanyakan bagian 2, titik 1, oke. Nah, kemudian titik 2. Ya. Nah, titik 2 ini berlaku nanti ya, jadi pada batasan garis ini ya, nanti berlaku adalah kondisi ini ya, aturan tuas, ya, aturan tuas. Jadi ada PR di mana CD dikalikan dengan PR sama dengan molnya S ya. Atau ya molnya S dikalikan dengan RS. Ya, sehingga Anda dapatkan 20/30. Jadi totalnya sebenarnya adalah 50. Dan Anda sudah menghitung untuk M total ya, sebelumnya nanti dicek. Ya, ini dihilangin untuk nolnya ini ya. Ini mengganggu. Ini salah ini. 0, enggak ya, jadi langsung mol total. Mol totalnya 0,759. Sehingga nanti Anda dapatkan berapa mol S-nya. Nah, kalau misalnya dilebihkan dari
terkait dengan mol dari E. ELT. Ya, mol E itu bagaimana? C itu terjadi pada 55% BI. Ya, berarti CD-nya adalah 45%. Maka Anda bisa hitung caranya bagaimana untuk mendapatkan itu, mendapatkan nilai. Ya. Jadi kesana berapa persen? Kesana berapa? Oh, ya, cek kebetulan ini tadi kan dari garis ini. Nah ya langsung, jadi dari sini jaraknya antara RS, kemudian ini berarti sampai sini ya, tinggal ditambah. Ya, jaraknya bagaimana? Ya, seandainya nanti perlu skala, ya, jadi di sini nambah itu bisa kita prediksi. Itu untuk sistem yang apakah akan muncul biner yang berlaku di solid ke liquid atau liquid ke gas. Nah, sekarang untuk 3 komponen yang immiscible. Ya. Garis ini adalah garis tadi ya, garis kelarutan. Atau sering dengan binoidal. Ya. Kalau diketahui suatu titik X, ya, titik X karena dia berada di bawah fase yang immiscible, maka di situ ada 2 fase. Ya. Karena ini ada B menuju ke A, C menuju ke A, maka nanti akan ada fase 1. Fase yang pertama adalah B menuju ke A. Ya, jadi B akan terlarut ke A berapa persen. Demikian pula C akan terlarut ke A berapa persen. Ya. Kemudian nanti Anda akan menggunakan aturan tuas. Anda tentukan untuk nilai F-nya. Ya. Anda bisa melihat untuk jarak antara P ke Y, kemudian Y ke R. Soalnya itu diketahui. Ya. Maka Anda bisa menggunakan aturan bahwa N untuk fase 1 itu sama dengan ya 1 ya, dikalikan RY sama dengan N2 dikalikan dengan PY. Ya, jadi untuk N1 itu berarti B ke A, yang kedua adalah C ke A. Untuk aplikasinya ya, nanti Anda sekarang B. Lalu untuk yang lain bagaimana? Ini tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya di dalam materi tadi. Nanti di sini ya, jadi ada 3 fase pula. Ya. Jadi Anda bisa tentukan nilai K. K-nya itu dapat dinilai bagaimana? Ya, Anda bisa dapatkan nilainya. Ya. Jadi K itu diperoleh dari 40% A. Itu kita lihat dari sini, 40%. Ya, tarik ke sini, set. K1. Kemudian B-nya 20%. B 20% ini, set. Ditarik, set. Ketemu titik. Nah, itu yang 20. Tinggal nanti berapakah nilai C-nya? Tinggal dicari garis horizontal yang menembus di sini. Lalu itu kalau hanya diketahui 2, baru Anda mencari yang 3. Tapi kalau misalnya tadi yang digambar di kuliah kita itu langsung tahu 3-3-nya, ya. A berapa, B berapa, dan C berapa, maka Anda akan dapat garis yang bentuknya seperti ini ya, Karbutala tadi, ya, atau G. Nah, nanti Anda tarik garis. Ini kalau ini 2. Lalu untuk L-nya berapa? L-nya itu kalau A-nya 30. A 30. A 30 berarti yang garis ini ya.
30 yang kecil. Tarik, seret. Lalu C berarti yang sini 30. C-nya 30 dari sini. Seret, dapatlah dari sini. Lalu kalau tinggal dicari berapakah nilai dari B-nya, tinggal tarik dari sini. B-nya berapa? Nah, ini cari garis yang sejajar dengan garis ini. Tarik. Maka Anda ketemu nilai B berapa. Begitu. Ya, itu kalau dapat dari 2, kita cari yang ketiga. Nah, sekarang gambarkan apakah terbentuk satu fase atau 2 fase. Ya. Satu fasenya atau 2 fasenya itu bisa kita buat seandainya kita membuat berbagai macam variasi konsentrasi antara misalnya A dengan B, baru C-nya ngikutin. Atau yang lain, terserah. Ya. Itu nanti akan saudara dapatkan yang dinamakan dengan garis binoidal, ya, atau garis tengah. Itu yang menunjukkan apakah dia berada pada satu fase atau 2 fase. Seperti yang dijelaskan di sini. Ya. Jadi kalau di bawah ini itu berarti ada 2 fase, dan di sini ada. Oke, demikianlah perkuliahan kita untuk topik keseimbangan fasa sampai di sini ya. Akan saya upload di Moodle ya. Kemudian minggu depan kita masuk ke ketegangan permukaan dan viskositas karena itu adalah 2 pengukuran yang biasanya tidak berbeda jauh karena memiliki prinsip yang sama, yaitu didasarkan pada fenomena permukaan. Oke, sampai di sini teman-teman. Yang belum jelas silakan ditanyakan di ini ya, bisa WA group atau di Moodle atau di Bella. Oke, selamat siang, Tuhan memberkati.